Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Hasnafati Nada NPM 1901020051. Yang kedua Dian Bekti NPM 2101020042. Yang ketiga Wisnu Ahmad Rinanto NPM 1901020018. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi belanja dan beban dan akuntansi aset tetap. Yang pertama adalah akuntansi belanja dan beban. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran atau LRA menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional atau LO menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO atau laporan operasional disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau BUD yang mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Perbedaan antara belanja dan beban. Terdapat beberapa perbedaan antara belanja dan beban, yaitu yang pertama, beban diukur dengan basis akuntansi akrual, sedangkan belanja diukur dengan basis akuntansi kas. Perbedaan yang kedua, beban merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO, sedangkan belanja merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Perbedaan yang ketiga, beban menggunakan kode akun 9, sedangkan belanja menggunakan kode akun 5. Yang ketiga, klasifikasi beban dan belanja. Beban dan belanja diklasifikasikan menurut yang pertama, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusahan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Klasifikasi yang kedua, klasifikasi ekonomi pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Klasifikasi yang ketiga, klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat kabupaten. Berikut adalah format cuplikan laporan realisasi anggaran untuk belanja pemerintah Pemda. Yang selanjutnya, Mas. Selanjutnya adalah pengakuan. Menurut PSAP nomor 12 tentang akuntansi beban dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, beban diakui pada saat yang pertama timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban di debit dan nama aset di kredit. Pengakuan yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban di debit sedangkan utang di kredit. Pengakuan yang ketiga,
Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusunan atau amortisasi. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban di kredit, akumulasi depresiasi di kredit. Beban di debit sedangkan akumulasi depresiasi di kredit. Menurut PSAP nomor 2 tentang akuntansi belanja dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja diakui pada saat yang pertama terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan BPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan BPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran atau PA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah akuntansi aset tetap. Untuk definisi dari akuntansi aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk klasifikasi aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dan dalam waktu, sifat, atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap itu sebagai berikut. Yang pertama ada tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Ketiga ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keempat ada jalan irigasi dan jaringan. Untuk jalan irigasi dan jaringan sendiri mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam keadaan dan kondisi siap pakai. Ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya ini mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang saya sebutkan tadi. Yang diperbolehkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai. Yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan. Di sini konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset yang sedang dan dalam proses pembangunan. Namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Untuk pengakuan aset tetap diakui saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti misalnya pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual belinya,
dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap diakui pada saat pembelian atau pembayaran dan dicatat dalam CALK bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan masih dalam pengurusan. Aset tetap ini bisa diakui bila memenuhi kriteria yang pertama berwujud, kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, ketiga biaya perolehan aset tetap diukur secara andal, keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam proses normal entitas, kelima diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, keenam merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara, yang terakhir nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang material memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi kriteria material atau batasan minimal kapitalisasi aset tetap, yang pertama, pengeluaran barang dapat diakui. Kedua, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan irigasi atau jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Untuk pengukuran aset tetap, ini aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, tidak langsung termasuk perencanaan dan pengawasan, pelengkapan, tenaga listrik, sewa, peralatan, dan lain-lain yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap sebesar nilai wajar. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, maka aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan dijadikan sebagai aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi dan pengeluaran kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Untuk nilai satuan minimum kapitalisasi aset setiap aset tetap akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya yaitu adalah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, jalan, atau irigasi jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Peralatan untuk proses belajar mengajar yang pertama yaitu komponen biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Yang kedua yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan
sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. Yang kedua yaitu dapat memberikan manfaat atau jasa dengan tujuan perolehan. Yang ketiga yaitu konstruksi telah siap untuk digunakan. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor memenuhi kontrak konstruksi meliputi yang pertama termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pengerjaan. Yang kedua yaitu kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pengerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan. Yang ketiga yaitu pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Yang contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung yaitu yang pertama adalah biaya persiapan tempat, yang kedua biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat. Yang ketiga yaitu biaya pemasangan, yang keempat biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, yang kelima yaitu biaya konstruksi, yang keenam biaya kepentingan, dan yang terakhir biaya lainnya yang mendukung sampai aset tersebut dapat digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.